Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeffrey Nelia dengan NIM 400402246531147 dari kelas kerjasama 3D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-8 pertemuan ke-10 pemrograman komputer. Adapun pengenalan konsep dasar yaitu modeling dan simulation serta pengenalan Simulink sebagai alat bantu visual. Adapun diagram blok yang kita gunakan yaitu source blocks berupa generate your test sinyal digunakan untuk menghasilkan sinyal uji sebagai masukan model. Kemudian kemudian jenis blok umum seperti step, constant, ramp, sine wave, random number, kemudian sinyal sinyal builder. Selanjutnya yang digunakan yaitu dipakai untuk menguji respon sistem terhadap berbagai bentuk input. Kemudian sync blocks berupa display dan export your sinyal. Berfungsi menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Blok penting yaitu scope, display, kemudian to work, workspace, to file. Fungsinya membantu menganalisis kinerja model dengan visualisasi grafik atau ekspor data. Kemudian Math Library, Integrate Mathematical Function Blocks, di mana menyediakan fungsi matematika standar seperti penjumlahan, perkalian, gain, trigonometri, dan lain-lain. Kemudian dipakai untuk membangun persamaan matematis dalam model. Selanjutnya dapat digabungkan dengan blok lain untuk membuat sistem yang kompleks. Adapun selanjutnya itu matriks. Menyediakan operasi manipulasi matriks dan vektor. Operasi yang sering dipakai yaitu concatenate, reshape, transpose, indexing. Kemudian penting untuk pemodelan multivariabel atau pengolahan data. Selanjutnya diagram blok yang kita gunakan yaitu user defined function. Adapun fungsinya yaitu memungkinkan membuat fungsi khusus dengan MATLAB function block. Kemudian mendukung logika pemrograman seperti if atau else, perulangan. Kemudian cocok untuk perhitungan atau aturan khusus yang tidak ada di blok standar. Selanjutnya, adapun diagram lookup tables mewakili hubungan input-output terhadap bentuk tabel data. Digunakan untuk fungsi nonlinear atau hasil eksperimen. Contohnya yaitu kurva, karakteristik motor, maupun efisiensi pompa. Adapun selanjutnya diagram bloknya yaitu max, demax, and bus. Adapun max sendiri berfungsi untuk menggabungkan banyak sinyal menjadi satu. Demax sendiri memisahkan sinyal gabungan kembali menjadi beberapa. Adapun bus, wadah untuk mengelola banyak sinyal secara lebih struktur. Penting untuk model dan banyak variabel agar tetap rapi. Kemudian diagram blok selanjutnya selectors dan switch. Selector memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks. Switch memilih jalur sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Adapun fungsinya yaitu berguna untuk model dengan mode operasi berbeda. Kemudian selanjutnya ada diagram blok logic operation. Di sini menyediakan operasi logika seperti and or not for relation operator dipakai dalam sistem yang butuh pengambilan keputusan biner.
contohnya yaitu sistem pengaman, kemudian kontrol dari lampu lalu lintas. Adapun diagram blok selanjutnya itu subsystem, mengelompokkan blok menjadi modul kecil yang lebih rapi, membuat model lebih mudah dipahami, reusable, dan ringkas. Contoh, subsistem khusus untuk plan, subsistem khusus untuk controller. Adapun diagram blok selanjutnya itu using M-files, yaitu menghubungkan script MATLAB.m file dengan model Simulink bisa digunakan untuk inisialisasi parameter, penyimpanan hasil simulasi, kemudian perhitungan tambahan, membantu otomatisasi dan parametrisasi model. Selanjutnya detail poin untuk tugas video dapat kita lihat di sini. Kemudian penggunaannya yaitu seperti cara penggunaan Simulink, mempraktikkan diagram-diagram blok yang sudah saya bacakan. Oke, di sini setelah saya membacakan baik poin-poin dari diagram blok yang harus kita praktikkan, setelah ini saya akan menampilkan video yang setelah ini telah saya buat diagram bloknya dan bagaimana diagram blok dari PPT yang telah disampaikan ini saya aplikasikan ke MATLAB Simulink. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan videonya. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini perkenalkan saya Gefrenelia dengan NIM 147. Di sini saya akan menjelaskan tentang low pass filter, di mana di sini berfungsi sebagai penyaring dari lajunya kecepatan pada DC servomotor. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari alpha itu sendiri. Di sini dapat kita lihat jika kita zoom sedikit, fungsi dari alpha sendiri, semakin besar alpha maka filter yang dihasilkan akan semakin halus, namun respon yang dihasilkan akan semakin lambat. Jika semakin kecil dari alpha tersebut, maka responnya akan semakin besar, namun hasil filternya akan semakin lebih berisik. Di sini saya akan mencontohkan secara singkat mengenai DC servo motor ini. Di sini saya akan mencoba untuk running dari DC servo motornya. Mari kita tunggu. Saya akan zoom sedikit. Di sini saya akan coba putar searah jarum jam, teman-teman. Di sini saya akan putar searah jarum jam di servo motornya. Perlu menunggu proses sedikit. Ya, di sini masih sedang kita menunggu proses dari diagram-diagram blok yang telah kita aplikasikan masuk ke dalam Simulink. Sini saya masih menunggu respon dari running dari Oke teman-teman, di sini DC servo motornya sudah menyala.
di mana fungsi alfa sendiri saya atur pada searah jarum jam, di mana di angka 0,6. Di sini saya atur pada 0,6. Di sini saya tingkatkan lebih cepat dan kecepatannya saya tingkatkan lagi sehingga pemfilteran dari alfa ini sendiri dapat kita lihat di mana fungsi dari alfa tersebut dapat tersalurkan kepada DC servomotor ini. Ini kita jelaskan pada arah jarum jam ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke arah searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Di sini dengan kecepatan tinggi, kemudian alfanya semakin saya besarkan dan di sini dapat kita lihat filter yang dihasilkan tersebut semakin berisik teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan di sini fungsi dari alfa tersebut adalah sebagai proses pemfilterisasi antara konsep putaran yang ada untuk pemodelan simulink ini teman-teman. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas 8 ini. Semoga apa yang dapat saya jelaskan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terlalu banyak kekurangan dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.